Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Yesus semakin dimuliakan, apapun motif kita, baik untuk memberitakan Kristus atau untuk membungkam Injil. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Filipi 1 ayat 12 sampai ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini, justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Lagi pula, kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk semakin berani berkata-kata tentang firman Allah tanpa takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan tidak dengan tulus, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Dalam hal itu aku bersukacita. Aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini, ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Filipi 1, ayat 12 sampai ayat 19, yang kemungkinan besar ditulis sekitar tahun 61 sampai tahun 63 Masehi. Pada saat menulis surat itu, Rasul Paulus sedang menjadi tahanan rumah di Roma, menunggu diadili di hadapan penguasa Romawi. Meskipun dipenjarakan, Paulus terus memberitakan Injil dengan berani, baik kepada orang-orang di istana kekaisaran Romawi, maupun kepada orang-orang lain di kota itu. Dalam ayat ini, Paulus menulis kepada gereja Filipi untuk memberikan informasi terkini mengenai situasinya, dan sekaligus untuk menyemangati iman mereka. Dia meyakinkan mereka bahwa meskipun dia dipenjara dan dibenci kelompok tertentu, Injil terus berkembang, dan dengan motif yang bagaimanapun, Kristus tetap diberitakan. Paulus mengakui bahwa keadaannya yang terpenjara karena Injil, sebenarnya telah membantu memajukan tujuan Kristus, karena kesaksian dan keberaniannya dalam mewartakan Injil, telah mengilhami orang lain untuk menyampaikan firman Tuhan tanpa rasa takut. Lebih lanjut, Paulus membahas masalah beberapa orang yang memberitakan Kristus karena ambisi egois dan persaingan, berusaha menimbulkan masalah bagi dia ketika dia berada di penjara. Namun, Paulus mengungkapkan keyakinannya, bahwa terlepas dari motif mereka, tetaplah Kristus yang diberitakan, dan oleh karena itu jugalah, Paulus menyatakan sukacitanya. Secara keseluruhan, dalam ayat ini, Paulus menunjukkan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap pesan Injil, dan kepercayaannya pada kedaulatan Allah, bahkan di tengah situasi sulit seperti pemenjaraan, dan tentangan dari orang lain. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kehidupan kita saat ini, yang ditandai dengan beragamnya motif dan niat manusia, pesan Tuhan kepada kita melalui Filipi 1, ayat 12-19, merupakan salah satu pesan yang sangat penting dan penuh tantangan. Hal ini mengingatkan kita bahwa apapun motif kita, apakah memberitakan Kristus karena ketulusan, atau sebaliknya untuk membungkam Injil karena iri hati atau persaingan, pada akhirnya, nama Yesus tetaplah yang dimuliakan. Sekalipun menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, pesan keselamatan akan terus disebarluaskan, menunjukkan kedaulatan kuasa Allah untuk mencapai tujuan-tujuannya, meskipun manusia memiliki kelemahan dan dosa. Terlebih lagi, ayat ini mendorong kita untuk memeriksa hati dan motivasi kita sendiri dalam kesaksian kita bagi Kristus. Hal ini menantang kita untuk mempertimbangkan, apakah tindakan dan perkataan kita didorong oleh keinginan tulus, untuk menghormati dan memuliakan Yesus, atau oleh ambisi egois dan iri hati.
Hal ini memanggil kita untuk memupuk semangat kerendahan hati dan keaslian dalam upaya pelayanan kita, memastikan bahwa fokus kita tetap pada meninggikan Kristus, daripada mencari pengakuan atau keuntungan pribadi. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan melalui ayat ini memanggil kita untuk menanggapinya dengan rahmat dan ketekunan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan hal-hal lain yang bersifat negatif. Sama seperti Paulus bersukacita atas kemajuan Injil, meskipun ada orang-orang yang mempunyai motif yang tidak murni, kita juga dipanggil untuk memelihara semangat sukacita dan syukur, percaya pada kedaulatan kendali Allah atas segala sesuatu. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa bahkan di tengah pencobaan dan tantangan, kita dapat menemukan pengharapan dan kekuatan, karena mengetahui bahwa Yesus dimuliakan melalui semuanya itu. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, marilah kita memeriksa terlebih dahulu hati dan motif kita dalam kesaksian kita bagi Kristus. Marilah kita dengan rendah hati mengakui segala aspek ambisi egois atau rasa iri hati, dan memohon pengampunan dan transformasi dari Tuhan. Semoga kita berusaha menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, dan di atas segalanya, kita ingin meninggikan Yesus dan memajukan kerajaan-Nya, apapun risikonya. Terlebih lagi, marilah kita menyikapinya dengan rahmat dan ketekunan dalam menghadapi segala pertentangan dan kesulitan. Daripada membiarkan hal-hal negatif mengecilkan hati kita, marilah kita memilih untuk senantiasa bersukacita dalam kedaulatan pekerjaan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia mampu menggunakan keadaan yang paling menantang sekalipun, untuk kemuliaan nama-Nya, dan untuk kebaikan kita. Semoga kita menemukan kekuatan dan semangat dalam kepastian, bahwa Yesus dimuliakan melalui ketaatan dan kesetiaan kita. Yang terakhir, marilah kita kembali berkomitmen pada pewartaan Injil, apapun keadaan kita atau motif orang lain. Marilah kita dengan berani menyatakan kebenaran kasih dan keselamatan yang dari Tuhan Yesus, percaya pada kuasa-Nya untuk mengubah hati dan kehidupan kita. Semoga hidup kita menjadi bukti kemuliaan nama Yesus, yang layak menerima segala puji dan hormat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hak istimewa untuk mewartakan Injil-Mu kepada dunia ini. Bantulah kami untuk memeriksa motif kami, dan menyelaraskan hati kami dengan kehendak-Mu, dengan keinginan untuk memuliakan nama-Mu dalam segala hal yang kami lakukan. Berilah kami rahmat dan ketekunan dalam menghadapi tantangan, dan berdayakan kami untuk dengan berani menyatakan kebenaran-Mu dengan kasih dan kerendahan hati kami. Semoga nama-Mu ditinggikan di atas segala nama, baik sekarang maupun selama-lamanya. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.